Sehat Kang Miswan, luar Alhamdulillah. biasa nih saudaraku. 1 minggu tidak ketemu, alhamdulillah kita ucapkan salam bersama-sama Kang Miswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa animatillah wa syukurillah, rahayu rahayu. Berjumpa kembali bersama PGN Pasukan Nusantara, menyapa saudaraku semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Semua sedulur, sahabat, netizen, subscriber yang selalu support dan memperhatikan channel kami, dengan izin beliau, saya mohon Kang Miswan doakan saudara-saudara semuanya, monggo Kang. Salam semuanya untuk netizen dimanapun berada di Nusantara maupun luar. Mudah-mudahan panjang semuanya di posisi sehat selalu, Amin ya Allah. berkah rezekinya, Amin. Semuanya Amin. dijauhkan dari bala belai, Amin. semuanya sehat selalu, berkah. Yang punya hajat lahir batin, amin. Dan Allah Amin. mengabulkan ijabahnya doa Amin ya Allah. Semuanya. Yang sakit mudah-mudahan diangkat, Amin ya Allah. Semua sembuh total, tidak kabur lagi. Dan yang belum punya jodoh mungkin Allah memberikan pasangannya, dan Amin. semua yang berusaha bisnis, Amin ya Allah. berdagang semuanya dimudahkan dan menghasilkan rezeki yang berkah barokah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Kang Mis, dan tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina ya Kang ya. Semoga saudara-saudara Palestina segera diangkat penderitaannya, dibebaskan dari segala penderitaannya, dijadikan negara yang merdeka, khususnya zona Israel dengan izin beliau sang cahaya mohon dihancur leburkan, di bumi hanguskan sehancur-hancurnya. Amin ya Allah. Kang, hari ini kita akan continue ya terkait dengan kemarin kita kontennya terkait dengan pasukan akhir zaman, siapa, ciri-cirinya dan sebagainya. Kita akan mencoba mengkaji secara tinjauan gaib ya terkait dengan kisah yang sangat masyhur dan populer, yaitu kisah ketika iblis dan para malaikat Azazil dulu ya, dan malaikat dikumpulkan jadi satu, dan pada saat itu disuruh ya, ada perintah Allah disuruh pada malaikat untuk bersujud atau menghormati Adam, maka seluruh malaikat bersujud kecuali Azazil. Nah, itu ceritanya sangat populer. Singkatnya kemudian Azazil membangkang dan kemudian meminta sebuah permintaan, beberapa permintaan, salah satunya ingin menggoda atau menyesatkan manusia dari seluruh arah. Tapi yang menarik dalam surat As-Sod ayat 83 ya, 82 dan 83. Ya, saya bacakan artinya saja. Iblis berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih, dalam kurung karena keilasannya di antara mereka. Nah, jadi bagaimana ya kita nanti akan mengkaji siapa sih sebenarnya orang-orang yang terpilih itu, sehingga sampai-sampai selevel iblis tidak bisa menyesatkan. Nah, coba kita akan mencari dari sudut pandang gaibnya. Semoga dimudahkan, didisikan, tapi perlu kami sampaikan kepada saudaraku semuanya bahwa ini persepsi sudut gaib tentu tidak bisa dipercaya 100%. Ya, harus difilter lagi, disaring lagi, dikolaborasikan lagi dengan Al-Quran, dengan hadis dan seterusnya, sehingga nanti mungkin ada kefahaman, ada hikmah di situ. Karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin beliau, ila anta maksudi wa ridho kamisbi, Kamiswan monggo dibersihkan, dibentengi dengan keilmuan panjenengan. Seluruh jamaah silakan memasang hafal Allah, ilahi anta maksudi. Saya menggunakan izin dari beliau tasbih khusus asma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih khusus asma. Aktif semuanya dengan izin beliau sang yang cahaya. Ya Allah, mohon dihadirkan gaib yang betul-betul memahami, mengetahui dan bisa menjelaskan tentang salah satunya ayat suci Al-Quran As-Sod ayat 82-83 yang menjelaskan bahwa iblis tidak bisa menyesatkan manusia yang terpilih. Siapakah manusia yang terpilih itu? Mohon dihadirkan gaib yang asli yang bisa menjelaskan dengan jelas dengan isi beliau. Jika ada penyusup langsung meledak menjadi debu. Betul-betul yang asli yang dihadirkan dengan izin beliau. Masuk ke tubuh mediator. Allahu
Allah bi alfi sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad masuk sempurna langsung sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad langsung dibentengi berlapis-lapis, tidak bisa mengambil apapun dari tubuh mediator. Ya sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Energinya full padat, langsung bisa beradaptasi dengan tubuh mediator sepenuhnya, lahir dan batin. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Kita soalnya tersambung, langsung bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Ingat, undang-undang alam gaib berlaku, jika Anda bohong meledak menjadi debu. Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Hanya kejujuran yang disampaikan. Silakan memperkenalkan diri, dari mana, golongan apa. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Hyang Cahya, mohon ditunjukkan wujud aslinya. Allah biar sallallahu hancur semuanya. Yang menutupi, yang membentengi, yang menutupi topeng-topengnya hancur lebur. Allah sallallahu Muhammad hancur sallallahu terbuka sallallahu Muhammad sallallahu kedoknya terbuka sallallahu Muhammad melawan hancur sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu bi alfi sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad bi alfi sallallahu Muhammad. Tidak usah melawan, kalau jenengan melawan akan musnah bi alfi sallallahu Muhammad 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 bial alfi sallallahu alaihi wasallam. Buka yang asli, terbuka bentuknya bial alfi sallallahu Muhammad sallallahu terbuka sallallahu alaihi hancur topengnya terbuka, wujud aslinya terbongkar sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyusup langsung diikat sallallahu alaihi wasallam, lempar semuanya penyusupnya. Dah, langsung saja Mbah. Dari mana, wujudnya apa, golongan apa, berapa usianya? Sallallahu Muhammad sallallahu Allah. Tidak usah melawan. Kalau menyerang langsung kembali dengan kekuatan bertriliun-triliun serangannya, menyerang berdiri. Allah sallallahu kembali serangannya sallallahu alaihi wasallam sallallahu hancur sallallahu terbakar biar sallallahu terbakar seperti api neraka sallallahu biar sallallahu semakin panas biar sallallahu terbakar seperti di neraka jahanam. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Enggak usah melawan. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Santai saja. Kita hanya ingin ngobrol, berdiskusi, mencari informasi. Sallallahu Muhammad. Semua serangan dibantangi seluruh jamaah semuanya. Tidak ada yang bisa mengambil sedikit pun dari para jamaah. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Dah. Sallallahu. Enggak usah menyerang. Santai saja. Golongan apa ini? Jin. Masih mau membangkang ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Cahya, mohon dikemplang supaya makhluk ini terbongkar dengan kemplang bi alfi sallallahu alaihi wasallam bongkar kedoknya terbongkar sallallahu galak amat ini kami. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Mbah, kita mau ngobrol-ngobrol saja, ngopi aja bisa, ngopi. Di sini banyak kopi. Dan Mbah, kita nggak pakai banyak waktu nih, durasi nih.
Langsung saja Anda kenalkan diri, golongan apa? Kamu yang ngomong. Sallallahu Muhammad. Kejujuran, jika Anda berbohong maka langsung dipukul-pukul. Wallah biar sallallahu pukul sampai dia mengaku sallallahu Muhammad. Hajar terus. Sallallahu hajar. Hajar. Nggak usah berbohong di sini. Sallallahu Muhammad. Hajar terus. Ya, setiap kebohonganmu maka kamu akan langsung dipukul. Sallallahu Muhammad. Dah, Mbah lah. Nggak usah bertele-tele. Ampun. Ya. Saya ingin ngobrol saja kok. Ingin diskusi. Memang terlalu kasar. Iya. Wong Anda itu ndedak neko-neko sih, nggak pakai cepet-cepet. Saya kan dikejar waktu ini. Ini Mbak, golongan apa, dari mana asalnya? Saya bilang jin. Alah. Langsung dipukul, setiap bohong langsung dipukul. Sallallahu Ya. Saya memang jadi musuh kamu. Iya. Anda dari mana datangnya? Saya dari gaib. Ya saya tahu nih, kamu nih kalau di sini banyak ngeleweh. Tidak. Saya memang masih di tanah Jawa ini. Iya oke, di tanah Jawa. Berapa usianya? Baru saja 1000 tahun. 1000 tahun. Anda mengatakan dari tanah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa mana? Di Jawa Tengah ini. Anda punya wilayah operasi di daerah mana? Daerah yang populer untuk sering bermaksiat. Populer sering bermaksiat. Daerah mana itu? Daerah mana? Banyak sih tempat maksiat ya. Usah jangan banyak bicara. Iya. Poin saja. Oke. Apa yang mau tanyakan? Galak sekali nih Mbak Iblis ini. Kamu lagi datang bulan apa gimana? Galak sekali. Ini galak-galak di sini nanti kemplang jagat. Ini Mbak Iblis, Anda asli iblis atau keturunan atau hasil maksiat atau siluman dulunya? Ya, seperti itu yang kamu. Yang mana? Asli? Ya. Keturunan asli Ajajil atau KW? KW tahu? Asli tapi palsu. Ada iblis palsu ya? Bosan. Oke, Mbak Iblis, kamu tugas utamanya apa di sini, di wilayah Jawa ini? Nggak tahu saja. Tugasnya iblis itu memang menggoda fisik manusia. Membisiki manusia. Ini budaya menyesatkan. Itu jalan utama yang dikerjakan semuanya sebangsa iblis. Ya. Oke, gini Mbah. Kalau kamu memang putune iblis, berarti tahu ya kisah Azazil dulu ketika dilaknat oleh Allah karena tidak mau mengikuti perintah Allah ketika bersujud kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan, tahu ya? Iya, karena mulia dari Adam. Karena dulunya kakek saya orang yang disiplin, orang yang paling cerdas, paling berkuasa. Iya. Segala bidang
bahasa, bacaan apapun yang sekarang diserap manusia, semuanya dikuasai kakek moyang saya. Iya. Wow. Jadi memang kisahnya Azazil itu luar biasa ya. Pernah membaca perpustakaan apa? Datangnya Allah mewujudkan Nabi Adam. Iya. Jadi kakek saya di bawahnya. Sampai sekarang tetap keturunannya akan saya bisikikan, sesatkan. Kemanapun arahnya, kemanapun tujuannya. Iya. Kemanapun arahnya, kemanapun tujuannya akan kamu sesatkan, seperti itu. Ya, oke lah. Saya tidak akan membahas di situ. Jadi memang tugas utamanya iblis salah satunya adalah menyesatkan, menipu daya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, Mbak. Satu ya, strategi yang paling utama nih yang dipakai iblis untuk menyesatkan manusia itu apa? Itulah makanan paling yang disukai manusia. Semuanya di seluruh dunia itu akan menggerakkan, menyampaikan, menjalankan semua yang disukai adalah riba. Riba, astagfirullah. Tapi manusia sekarang tidak peduli itu pun riba ataupun haram. Yang penting kehidupan itu tercukupi. Ya, betul. Dia tahu nanti akhirnya yang akan jadi sebab. Tapi sekarang sudah menyuruh dunia. Nah, ya, ya Allah, memang. Jadi ternyata riba itu adalah salah satu perangkap utama ya, jebakan utama dari iblis yang diciptakan itu ya. Allah Akbar. Padahal seluruh dunia riba. Pertanyaan gini, Mbak, sebenarnya pengertian riba itu seperti apa itu, Mbak Iblis? Riba itu sebenarnya seperti apa sih? Contohnya? Jangan terlalu detail. Ya, saya ingin detail kok. Manusia nanti tahu. Tidak boleh dibicarakan sembarangan di tempat ini. Tidak bisa ditolak, Mbak. Kalau Anda menolak langsung dihajar. Sallallahu Muhammad. Tidak bisa ditolak. Yuk, katakan Sallallahu Muhammad Sallallahu Muhammad. Ucapkan langsung. Tidak bisa menolak. Sallallahu Muhammad. Riba dalam pandangan versi iblis itu seperti apa? Iya, karena menutupi jalannya surga, jalannya ampunan. Menutupi jalannya surga. Karena doanya akan dikabulkan jika manusia itu bersih dari riba. Begitu. Pertanyaannya, contoh riba itu seperti apa, Mbak? Mbak Iblis. Contoh. Riba itu adalah sebangsa perkembangan uang yang diperkembangkan, diperanakan, dan dipertikal-tikalkan. Hanya semua orang yang tidak tahu itu adalah untuk menipu daya manusia, untuk hidup makan riba. Itu yang akan menggumpal jadi jarak dan kotoran. Semua itu jadi haram masuk surga. Oh, jadi poinnya riba itu adalah bunga. Kalau yang sekarang itu di zaman sekarang yang ternyata yang konvensional ya bunga bank itu. Jadi uangnya diperanakan atau berkembang begitu. Kalau dalam bentuk nyata di dunia sekarang kan adanya bank itu yang dimaksud. Bentuk nyata dari konsep iblis riba itu adalah konsepnya itu bank itu. Makanya itu mudah terperangkap manusia. Tapi orang itu
itu sudah kecanduan, tidak akan lepas dari Iya, itu. canduan dan ketergantungan. Nauzubillah. Oke Mbak Iblis, tapi kita tidak akan bahas bab riba. Yang akan kita tanyakan ke Mbak Iblis nih. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, As-Sod ayat 883 itu kan Iblis berkata nih, demi kemuliaanmu pasti aku Iblis akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, penjelasannya Mbak Iblis, hamba-hamba yang terpilih itu hamba-hamba yang seperti apa? Ciri-cirinya, ciri utamanya, amal ibadahnya. Itu jarang-jarang yang menjalankan, mampu menjalankan. Karena keikhlasan hatinya karena Allah, itu yang susah. Saya bisikin karena kekuatan ikhlas itu tidak bisa menembus apapun. Semua akan terbentengi. Karena yang namanya ikhlas itu adalah sudah dekat sama Allah. Oh, begitu. Karena doanya mereka sudah apapun diminta akan dikasih sama Allah. Tapi kalau orang sama sekali tidak menjalankan keikhlasan itu, mudah untuk diprovokatori. Oh, jadi pengertiannya orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang ikhlas. Bukan orang yang pakai jubah, Bukan orang yang pakai jubah. bukan orang yang berdakwah di mana-mana. Iya, iya. Bahkan orang itu adalah biang keroknya. Astagfirullah. Orang-orang yang berdakwah, yang berjubah, yang kelihatannya kayak dzurriyyah itu kayak orang, kayak syekh, kayak apa itu malah biang keroknya. Kenapa, Mbah? Itu adalah tujuannya dunia, Oh, bukan ya Allah. karena ikhlas. Tujuannya Kalau manusia yang ikhlas itu sudah ada cahaya dengan tersendirinya dari Allah. Makanya sebangsa saya tidak bisa menembusnya. Oh ya Allah. Jadi yang terpilih itu tuh artinya orang yang ikhlas. Dan ciri-ciri orang yang ikhlas secara gaibnya ya, dari gaib itu ada cahayanya yang terpancar di situ. Karena orang ikhlas itu adalah bulat, tidak memilih dunia. Dunia pun itu ditinggalkan karena doanya yang dia harapkan dari Allah itu adalah dari doa Allah. Maka manusia sama sekali tidak mengharapkan seperti itu. Itu mudah saya genggam. Tapi bagi orang yang mengharap ridho Allah, itu susah ditembus untuk diarahkan atau dibisiki sebangsa saya. Allah. Nah, gini loh Mbak Iblis. Pertanyaan kan begini, Mbak. Banyak kan orang juga sudah tanda petik mengaku saya itu ikhlas, niatnya lillahi ta'ala, mengharap itu Allah. Nah, terus yang membedakan itu di mana antara orang yang betul-betul ikhlas yang tanda petik Anda itu tidak mampu menyesatkan karena sudah ada cahayanya. Itu adalah jalan yang dikerjakan, bukan mulutnya yang bersuara. Jalan yang dikerjakan, bukan hanya mulut yang diucapkan. Nah, pertanyaan gini Mbak, jalan yang dikerjakan itu jalan seperti apa yang bisa menuju menjadi orang yang ikhlas itu? Terlalu mutar-mutar. Ya enggak muter-muter. Anda bilang orang ikhlas itu orang yang menuju jalan. Itu berarti jalannya, bukan hanya mulutnya saja. Nah, berarti jalannya untuk menuju ikhlas itu jalan yang seperti apa? Tadi saya sudah bilang orang yang ditempuhnya itu adalah orang yang ikhlas dengan langsung menghadap Allah, tidak memandang dunia sama sekali. Ya. Hatinya hanya menghadap atau mengharap itu Allah tanpa ada sedikit pun mengharap dunia atau selain Allah, begitu.
Nah, kalau diucapkan kan gampang Mbah itu. Iya, memang. Nah, Biarpun bercoba pakai sorban, ucapan ikhlas itu mudah karena mulutnya tidak ada tulang yang menghalanginya. ya. Bisa saja yang bicara, tapi kerjanya manusia belum tentu dijalankan. Iya, betul. Makanya saya tanyakan, terus bagaimana orang yang amaliyahnya seperti apa yang dikategorikan itu ikhlas? Wujud amaliyahnya itu loh Mbak. Karena banyak kan Bang, kamu ikhlas enggak ikhlas? Kita beribadah mengharap ridho Allah kan seperti itu, didakwahkan bahkan dalam keilmuannya juga disampaikan seperti itu. Nah, yang betul-betul ikhlas itu yang seperti apa Mbah amaliyahnya itu? Segi prakteknya Mm-hmm. itu jalan utama adalah orang yang suka berbagi. Terutama orang yang berbagi itu orang yang sangat lapar kelaparan. Jika mereka mengikhlaskan sebagian harta bendanya untuk kasih makan, untuk kenyang orang itu pertama kali adalah ikhlas, tidak mengharap untuk kembalian atau didoakan sebagai manusia yang dikasihkan. Ya. Pertama kali. Keduanya harus mengerti tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah untuk menghadap Allah, bukan untuk pamrih sama sekali untuk manusia. Ya. Yang ketiga adalah hanya itu Allah yang suka berbagi pada anak yang tinggalkan orang tuanya. Sama sekali tidak mengharap doanya dari anak-anak yang tinggal kedua orang tuanya. Iya. Yang keempat, hatinya bersih dari makanan haram, riba, ujub, sombong, takabur, iri, dengki. Itu adalah sifat-sifat dari sebangsa kami. Jika masih ada tertanam di tubuh itu, berarti belum ada sifat-sifat ikhlas. Allah Akbar. Orang ikhlas itu adalah orang mengira seperti orang gila. Karena orang gila itu adalah tidak punya harta benda sesuatu pun apapun yang dipunya, kecuali yang dikasihkan sama Tuhan untuk hidup setiap hari-harinya. Kurang lebih seperti itu ya Mbah, tanda-tanda orang yang ikhlas. Jadi hal yang sangat menarik salah satunya adalah orang yang dermawan, suka memberikan santunan kepada orang yang fakir, miskin, yatim piatu, seperti itu ya, karena tidak mengharapkan balasan apapun ya. Nah, yang kedua, itu yang tadi, orang yang ikhlas itu adalah orang yang bersih hatinya. Itu ya, dari segala bentuk penyakit hati. Iri, dengki, hasad, sombong, takabur. Karena semua itu adalah berasal dari iblis semua gitu ya. Termasuk terbebas dari makanan haram dan riba. Itu kesimpulannya, Mbah. Jika kurang detail, kamu pikirkan sendiri. Jika kamu memang nggak puas, oke, siap. Kamu kasih perangkap di sini sungguh. Kamu curang. Siapa yang ngasih perangkap? Agar saya membongkar semuanya hal ini kebaikan untuk kamu sendiri. Iya. Ya kan sama-sama punya tugas Mbak. Panjenengan kerjanya menipu daya, bisik-bisiki. Ya kita sebagai manusia juga berusaha mengkanter, melawan supaya tidak tertipu daya oleh iblis. Kan begitu, punya tugas masing-masing Mbak. Kalau mengambil sesuatu kembalikan, wallah, sallallahu kembalikan, mengambil sesuatu semuanya keluar. Teman jemaah itu pasang lafal Allah ya, jangan sampai ngeblank. Keluarkan semuanya, diambil sallallahu keluar semuanya.
terbakar. Yang dimakan menjadi panas sekali seperti neraka jahanam. Wallah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya panas sekali kamu makan. Minta izin sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak keluarkan semuanya, yang tersisa langsung membakar seperti api neraka sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panas sekali sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan semuanya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak langsung terbakar tubuhmu sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini iblis ini lumayan usil sekali ya. Ini Mbah, terima kasih ya atas infonya. Ya. Walaupun Anda iblis ya, kita terima infonya lah. Nanti kita filter lagi dengan Al-Quran dan hadis dan tentu ngaji dengan ilmu, dengan guru yang bersanad yang bersambung. Oke, terima kasih Mbah. Nggak pakai lama. Terima kasih ya Mbah, sama selamat bertugas. Saya juga bertugas. Ada pesan dia buat kami di sini? Udah, cari-cari saja bank-bank yang tertinggi yang berkah banyak. Allah Tanam saham biar cepat kaya. Allah Akbar, naudzubillah. Orang rekomendasinya bagus sekali sarannya. Banyak ngutang dengan bank ya biar kena riba gitu ya. Allah Akbar. Oke, terima kasih Mbah. Ya Allah, ini ya. Udah cukup ya Mbah ya. Mau pulang kemana Mbah jenengan? Saya mau biasa tugas di tanah Jawa ini. Berurusan dengan kami berarti kalau di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diharikan malaikat sabannya diangkat di rantai Muhammad sallallahu. Kembalikan semuanya. Terbakar. Dihadirkan mereka sebenarnya rantai neraka jahanam kencang. Allah, dikat dulu, semuanya keluarkan dulu, dipontahkan semuanya, keluarkan semuanya, dia makan, keluarkan semuanya, sallallahu Muhammad, keluarkan semuanya, terikat terkunci, terikat semuanya keluarkan semuanya diambil, sallallahu Muhammad, terikat semakin kuat dengan sini saja, mereka jabnya langsung dilemparkan ke neraka jahanam. Allah. Semuanya sehat, tidak bisa mengambil sedikit pun sebenarnya semuanya sehat, sempurna. Allah Akbar, sehat, full power lagi. Allah Akbar, luar biasa nih. Demikian pemirsa PGN, sedulur semuanya sehat Kamiswan ya. Allah Akbar, kipas. Jadi seperti itu. Salah satu atau baru saja kita menarik goib yang diizinkan oleh beliau, ternyata diri sosok dari iblis yang temperamen sekali ya, temperamen sekali, sehingga kita juga interviewnya ya tidak begitu nyaman. Tapi poinnya sudah bisa didapatkan bahwa orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang bersih hatinya. Itu salah satu poin yang paling penting. Bersih hatinya dari segala bentuk penyakit hati, iri, dengki, hasad, hasut, sombong dan seterusnya. Yang kedua, bersih dari makanan yang haram. Yang ketiga, juga terbebas dari riba. Ini yang rumit, yang sangat rumit adalah bahwa dunia ini sudah terkungkung pada sistem riba. Dan banyak hal tadi ya, termasuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka memberikan santunan pada anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Itu adalah salah satu amalia orang-orang yang ikhlas, yang tidak pernah mengharap hanya selain kepada Allah dan tidak pernah mengharap pada selain Allah. Kurang lebih seperti itu. Karena ini informasi gaib, tentu kami sampaikan kembali, tidak bisa dipercaya 100%. Tentu kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, harus difilter lagi, disaring lagi, belajar lagi, terutama belajar pada guru yang sejati. Demikian dari PGN, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, disengaja maupun tidak sengaja. Saya dan Kamiswan pamit undur diri. Pamit Kamiswan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katiban hati yang berpegang pada janji sallallahu alaihi wasallam.